Bertemu lagi di pelajaran matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan yang terdiri dari mean atau rata-rata, kemudian median, dan modus. Kita akan bahas satu persatu dari rata-rata dulu atau mean ya. Di sini rumus rata-rata buat data tunggal adalah nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita jumlahkan dulu seluruh datanya, kemudian ada berapa data tersebut, jumlah kemudian dibagi dengan banyak datanya ya. Kemudian untuk data kelompok, datanya adalah jumlah dari seluruh nilai tengah yang sudah dikalikan dengan frekuensinya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi seluruhnya. Ya, itu untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Kita lihat di sini yang buat data tunggal ya, contoh menghitung rata-rata data tunggal. Di sini ada data 2, 3, 3 dan 4 ya. Kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 lagi, kemudian ditambah 4 ya untuk menghitung median. Kemudian banyak datanya ada berapa? Datanya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi tadi 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 12, dibagi dengan banyak datanya adalah 4. Jadi hasilnya adalah di situ hasilnya adalah 3 ya. Ini untuk data tunggal. Kemudian kita lihat contoh data kelompok ya, rata-rata data kelompok. Di situ terlihat di kelas pertama, ini kelas pertama ya. Di situ ada 151 sampai 155. Kemudian di kelas kedua ada 156 dan 160 dan berikutnya dan seterusnya ya. Dilihat di sini ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 kelas ya di situ. Di sini kita tentukan dulu titik tengahnya ya. Untuk data kelompok kita tentukan dulu titik tengahnya. Dari 151 sampai 155 itu tengah-tengahnya adalah atau titik tengahnya adalah 153. Sedangkan untuk data kelas yang kedua di sini 156 sampai 160 itu tengah-tengahnya adalah 158. Nah, berikutnya ya, selanjutnya kalian tentukan sendiri di sini sudah ada ya titik tengahnya. Ibu hanya mencontohkan 1 dan 2. Setelah itu kita kalikan titik tengahnya, kita kalikan dengan frekuensinya ya. Di situ jadi 153 dikali dengan 3 ya, hasilnya adalah 459 ya. Kemudian di kelas kedua ini ada 158 dikali dengan frekuensinya adalah 4, hasilnya adalah 632. Ya, begitupun selanjutnya ya, seterusnya seperti itu. Dari perkalian tersebut kita jumlahkan, itu dihasilkan adalah 3.458. Ya, untuk total frekuensinya adalah 21. Dari hasil total perkalian titik tengah dengan frekuensi, kita bagi dengan jumlah frekuensi atau total frekuensinya ya di situ untuk mencari rata-rata. Jadi untuk mencari rata-rata atau mean data kelompok, jumlah tadi yang 3.458 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 21. Ketemu hasilnya adalah 164,67. Gitu ya, untuk yang data kelompok, rata-rata data kelompok. Ya, kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu median atau nilai tengah ya. Untuk rumusnya median untuk data tunggal itu adalah ME di apa nih? Median sama dengan banyak datanya ditambah 1 dibagi 2 ya, seperti itu. Kalau ganjil kita hitung saja, kalau ganjil dari tengah-tengahnya. Ya, jadi cuman ada N banyak data ditambah 1 dibagi 2, seperti itu. Ya, kalau genap itu ntar data tengahnya ada 2 ya, karena genap
Jadi data tengahnya ada 2. Ntar data yang kita peroleh dibagi dengan 2 itu adalah mediannya. Ya, itu ya untuk data tunggal, rumus data tunggal. Kemudian untuk data kelompok, rumus data kelompok, median itu sama dengan apa namanya, tepi bawah TB nih ya, TB ditambah N/2 dikurangin F dibagi dengan FM dikali P. Ini hanya lambang-lambang saja ya, sebenarnya ini terserah kalian, yang penting kalian tahu makna dari masing-masing simbol tersebut ya. TB di sini adalah tepi bawah dari kelas mediannya ya. Ntar tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah kelas kelas mediannya dikurangin dengan 0,5. Kita ntar lebih jelas kita ntar ke soal ya. Kemudian N dibagi 2 ini adalah banyak data dibagi 2. Kemudian F di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kita jumlahkan frekuensi di atas kelas mediannya. Kemudian FM adalah frekuensi kelas mediannya ya. Ntar kita kan menentukan kelas median dulu ya. Ntar baru ketemu FM dan F-nya. Kemudian yang P adalah panjang kelasnya atau intervalnya, interval kelas mediannya. Ini untuk rumus. Kita lanjut ke soal biar kita lebih paham ya. Untuk data tunggal. Di sini kita ambil contoh yang pertama saja. Di sini ada data 6, 4, 8, 9, 3, 8, 5, 9, 7 ya. Ya. Sebelum kita menentukan nilai tengah, untuk menentukan nilai tengah atau median itu kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya untuk data tunggal. Jadi kita urutkan dari data tersebut, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar itu adalah 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 ya. Itu datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9 data. Berarti ini masuknya ke data ganjil. Kalau data ganjil kita boleh langsung seperti ini. Ya. Jadi ada 9, 4 di depan dan 4 di belakang. Ternyata tengah-tengahnya ada di 7 ya. Kalau kita mau pakai rumusnya tadi N ditambah 1 ya berarti datanya ada 9, 9 ditambah 1 itu hasilnya adalah 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. Berarti kita cari data yang kelima. Data yang kelima itu ya ada di 1, 2, 3, 4, 5, ada di 7. Ya, jadi mediannya adalah 7. Jadi nilai tengah dari data tersebut adalah 7. Itu ya untuk data kelompok. Data tunggal maksudnya. Kemudian kita lanjut ke data kelompok. Di situ dilihat tabelnya, kalian bisa lihat tabelnya di situ. Kita menentukan dulu kalau untuk data tunggal, data kelompok untuk median, sebaiknya kita bikin tabel satu lagi ya, frekuensi kumulatif. Biasanya kalau di soal cuma ada datanya dan frekuensinya. Kalau di sini datanya berupa nilai dan frekuensi. Kalau kita mau lebih itu kita tambahkan kumulatifnya, frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu kita jumlahkan ini 4, kemudian 4 ditambah 5, 9 ya dari kelas kedua, kemudian 9 ditambah 14, dan begitu seterusnya ya. Itu. Tapi nggak apa-apa, di median ya, tadi di median rumusnya adalah tepi bawah ya ditambah dengan N/2. Kita satu-satu ya, kita ambil tepi bawah, berarti kita tentukan dulu kelas mediannya. Di sini kita jumlahkan dulu frekuensinya. Ya, 4 tambah 5 tambah 14 tambah 10 tambah 6 tambah 3 itu hasilnya adalah 40. Jadi frekuensinya atau datanya itu ada 40. Berarti N-nya ya, N-nya 40. Dari 40 ini kita tentukan kelas mediannya dulu. Kelas mediannya caranya adalah 40 dibagi 2 ya, hasilnya 20. Karena 40 itu adalah genap, jadi tengah-tengahnya ada 2, yaitu jadi data yang ke-20 dan data yang ke-21. Karena di sini datanya sudah sudah dikelompokkan, jadi kita agak sulit menentukan di mana sih data yang ke-20 dan 21. Ya sebenarnya gini, caranya seperti ini ya. Kita lihat frekuensi. Frekuensi di kelas 1 adalah 4 ya. Berarti itu data yang pertama sampai data yang keempat tuh ada di 40 sampai 49. Ya. Kemudian lanjut dari data keempat, setelah itu data yang kelima ya. Data yang kelima ditambah dengan ini frekuensi kelas yang kedua ada 5. Jadi 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Jangan lupa ya dikurangin 1.
Jadi 9 ya. Jadi data yang kelima sampai data yang ke-9 tuh ada di kelas yang kedua, yaitu di kelas 50 sampai 59. Ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Itu kan baru data yang ke-9 ya, sampai data yang ke-9, sedangkan kita butuh dari datanya 20 dan 21. Kita lanjut. Setelah data yang ke-9 berarti data yang ke-10 ya. Data yang ke-10 itu ada di kelas yang ketiga. 10 ditambah 14 dari frekuensinya jadi 24, jangan lupa dikurangin 1 jadi 23. Jadi data dari ke-10 sampai data yang ke-23 itu ada di kelas yang ketiga, yaitu di rentang kelas 60 sampai 69, seperti itu. Ketemu ya? Jadi kita tadi butuhnya data yang ke-20 sampai 21. Oh, ternyata di sini di kelas yang ketiga. Berarti ini adalah kelas mediannya ya. Ini kelas mediannya. Ya, di 60 sampai 69. Ini untuk menentukan tepi bawah kelas nanti ya. Kalau misalkan kalian sulit menentukan seperti yang tadi Ibu ajarkan, kalian bisa saja ngelihat dari frekuensi kumulatifnya di sini. Oh, data yang pertama sampai yang keempat ada di kelas 1. Kemudian data berikutnya, data yang ke-9 sampai yang ke-9 tuh ada di kelas 2. Dan di kelas ketiga itu sampai data yang ke-23 ada di kelas yang ketiga. Seperti itu ya. Ya, udah seperti itu kita tentukan. Sekarang kan udah kita tentukan ya kelas mediannya ada di kelas ketiga ya di 60 sampai 69. Jadi kita tentukan TB-nya tadi ya. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Ya kalau karena dicarinya median ya tepi bawah median. Ya. Tepi bawah median itu rumusnya adalah dari batas bawah kelas. Batas bawah kelasnya kan median tuh 60 sampai 69, jadi diambil 60. 60 dikurangin 0,5. 60 dikurangin 0,5 adalah 59,5. Itu adalah buat TB-nya atau tepi bawah kelasnya. Kemudian di situ ada N dibagi 2 ya. N dibagi 2 itu banyak data dibagi 2. Tadi banyak datanya dari jumlah frekuensinya itu adalah 40. 40 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 20 ya. Kita simpan itu 20. Kemudian di sini ada frekuensi kumulatif atau FK-nya ya. Tadi kan N/2 dikurangin FK. Itu frekuensi kumulatif dari di atas kelas mediannya ya. Tadi kelas mediannya ada di kelas 3 nih. Berarti kita jumlahkan frekuensi kelas 1 dan kelas 2 yaitu 4 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 9. Ya, itu buat FK-nya. Kemudian di situ ada lagi F kelas median ya, kelas mediannya FM atau pokoknya rumusnya adalah TB ditambah itu frekuensi apa namanya banyak banyak data dibagi 2 dikurangin frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Tuh, mau lambangnya apa saja kalian harus paham ya. Dikali dengan panjang kelasnya atau interval kelasnya. Ya, di sini sudah ketemu kelas mediannya adalah frekuensinya 14 ya. Karena kan tadi kan ada di kelas yang ketiga. Jadi frekuensi kelasnya adalah kelas mediannya 14. Jadi F-nya 14. Kemudian panjang kelasnya atau P-nya, intervalnya itu adalah kita lihat, kita hitung panjang atau angka dari 60 sampai 69 itu ada berapa angka. Kalian hitung saja 60, 61, 62 sampai 69 itu ada 10 angka. Jadi P-nya atau panjang kelasnya adalah 10. Kita masukkan ke rumus sekarang. Ya, 59,5 ditambah boleh ya panjang kelasnya diletakkan di depan atau di belakang sama saja. Yang penting ini dikalikan dulu ntar dengan nih panjang kelas dengan yang di dalam kurung itu dikalikan dulu. Ya, jadi 59,5 ditambah 10 kalau lihat di sini ya pengerjaannya 20 dikurangin 9 dibagi dengan 14. Ntar ketemu hasilnya adalah 67,36. Itu adalah nilai median dari data kelompok berdasarkan tabel tersebut. Ya, yaitu itu buat yang median ya, mencari median. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya kita ke modus ya. Modus itu adalah data yang sering muncul
Ya, data yang sering muncul itu kita sebut modus. Ya, biasanya modus dilambangin dengan MO. Dan untuk data tunggal kita cari saja atau lihat saja data yang sering muncul. Ya, kalau di datanya berupa rentangan itu kita hitung saja data yang sering muncul itu apa gitu. Kalau di tabel kita lihat yang frekuensinya paling tinggi seperti itu. Nanti kita lihat ke contohnya ya. Terus untuk data kelompok rumusnya adalah MO sama dengan TB tepi bawah kelas sama ya kayak tadi median ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali P-nya. Tadi TB tepi bawah kelas ya sama tepi bawah kelas modus kalau di sini. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi modusnya, kelas modusnya dikurangi atau dengan selisih dengan kelas atasnya ya. Jadi frekuensi kelas modus dikurangin dengan frekuensi kelas di atas modusnya. Kemudian kalau D2 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi di bawahnya. Artinya frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi di bawah kelas modusnya. Itu ya. Kemudian untuk P sama dengan tadi ya median itu adalah panjang kelasnya. Jadi kelas modusnya kalian tentukan dulu, ntar kita tentukan panjang kelasnya atau interval kelasnya. Ya itu untuk rumus, kemudian kita lihat contoh soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh soalnya. Salam dan bahagia. Oke anak-anak, sekarang kita masih membahas materi tentang statistika. Kalau data tunggal kemarin kita telah membahas ya, tentang pengertian dan penyajian data. Lebih enak kelihatan nih. Pertemuan kali ini frekuensi yang paling tinggi aja di sini berapa? Frekuensi yang paling tingginya di situ adalah yang terdiri dari mean atau rata-rata, kemudian median dan modus. 18 baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu median atau rata-rata. Untuk data tunggal, datanya berupa data tunggal, 165, kita ya. Menghitung rata-rata atau mean itu adalah dengan cara menjumlahkan seluruh data yang kita peroleh. Ini kan datanya tunggal nih dengan banyaknya data tersebut. Masuk ke data tunggal. Itu buat data tunggal ya. Kalau datanya berderet. Kemudian adapun untuk data yang kelompok, rumusnya adalah dengan cara kita menentukan dulu nilai tengah dari data tersebut, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. 18 kali. Setelah itu, setelah ketemu semua, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dari perkalian nilai tengah yaitu data tunggal. Kemudian kita lihat kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi hitung modus ya itu buat rumus yang data kelompok. Nah, sebelum kita lihat contoh menghitung modusnya seperti median ada kita tentukan dulu kelas modusnya 2, 3, 3 dan 4 kita tentukan kelasnya di situ contohnya. Sama di sini juga kita cari aja frekuensi yang paling tinggi di sini. Frekuensi yang paling tinggi ada di mana? Oh, ternyata ada di 10 nih. 10 punya kelas hasilnya 60 sampai 69 ya. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah yang ketiga. Ada 60 dan yaitu untuk data tunggal. Ya, kemudian kita contoh data yang kelas modusnya. Di situ ada tabel. Sekarang kita tentukan tabel tepi bawah. Di situ ada tinggi badan ya. Dengan median tadi tepi bawah itu batas bawah kelas. Tadi kan kelasnya 60 sampai 69 jadi 60 dan seterusnya dikurangin 0,5. 60 dikurangi 0,5. Sebelum kita menghitung rata-rata. Kemudian D1 itu apa sih tadi? D1 itu adalah tentukan dulu nilai tengahnya. Kelas tengah-tengah dari data 151 sampai 155 selisih frekuensi kelas modus dengan ya, frekuensi dari data 151 dicontohkan sama Ibu ya satu ya. 151 sampai 155 itu adalah tengah-tengahnya 153. Ya. Kemudian dari 156 sampai 160 itu adalah kurangin tengah-tengahnya, tengah-tengah dari 156 di atasnya adalah 6 ya. 163 itu adalah 6. Jadi 10 dikurangi 6. Setelah kita menentukan nilai tengah, kemudian apa D2? D2 itu adalah selisih setiap kelas modus dengan kita kalikan dengan frekuensinya. 4, hasilnya adalah itu 6. Contohnya adalah 153 ya, frekuensinya 4, kemudian ada 3. Jadi panjang interval kelasnya dikali 3, karena tadi kelasnya ada di kelas 3, 60 sampai 69. Jadi itu pun seterusnya ya. Hitung itu ada 158 dikali 4 hasilnya 632. Dan itu pun sampai bawah ya, sampai kelas terakhir
Setelah itu kita baru masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi kan tepi bawah ditambah Kemudian dari hasil D1 pengalihan per tersebut kita D1 jumlahkan tambah seluruhnya. D2 dikali Itu terdapat panjang nilai, ya, kita masukkan kita setelah jumlahkan dapat nilai 59,5 ditambah 4 per 4 ditambah 6 dikali 10 ya. itu hasilnya Dan jumlah adalah frekuensinya adalah 63,5 21. Untuk menghitung ya. rata-ratanya Itu jadi atau modus meannya adalah dari data dari kelompok tersebut jumlah adalah yang 63,5 3.458 itu dibagi ya dengan untuk 21. Ya, hasilnya adalah mean atau 164,6. rata-rata Ya, median dan itu untuk modus nilai ya. rata-rata dari data tunggal maupun data kelompok. Silakan ini kalian kerjakan, ada kuis di sini ya, ada data berat badan siswa di sini ya. Di situ ada 35 sampai 39, yang beratnya 35 sampai 39 itu ada 2 orang. Kemudian yang 45 sampai 49 itu ada 18 orang dan seterusnya di sini. Di sini kalian diminta menentukan berapa mean atau rata-rata dari data tersebut. Mediannya berapa dan modusnya berapa. Silakan dikerjakan. Sebelumnya Ibu tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.